Pemirsa, setelah DPR memutuskan untuk membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024, KPU RI berkonsultasi dengan DPR untuk membahas PKPU Pilkada serentak 2024. Ya, pertanyaannya, lantas apa saja rekomendasi DPR dalam peraturan yang akan dibuat oleh KPU? Kita akan langsung tanyakan bersama dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 untuk membahasnya. Selamat petang, Bang Doli. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, jadi seperti apa Bang hasil rekomendasi, poin-poinnya apa saja untuk KPU? Enggak, sebetulnya ini sesuatu yang biasa saja ya, ketika setelah ada putusan perubahan ya, apakah itu perubahan undang-undang melalui pembuat undang-undang atau misalnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tentu peraturan-peraturan di bawahnya berkaitan dengan pemilu misalnya teman-teman KPU dan Bawaslu harus menyesuaikan. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan ya di DPR, saya melakukan press conference bahwa kami sudah menerima surat permohonan dari KPU RI dan juga termasuk draftnya, ya, draft tentang perubahan PKPU tentang pendaftaran calon kepala daerah yang sudah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dan memang kami sudah menjadwalkan hari Senin itu akan menggelar rapat dengar pendapat yang tadinya ya kita jadwalkan agendanya cuma membahas 3 PKPU, draft PKPU dan 2 draft Perbawaslu yang lain. Nah, tapi karena memang ada dinamika yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka kami menambahkan satu agenda lagi yaitu jadi 4 PKPU. Tambahan yang satu itu adalah soal PKPU pendaftaran calon berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sekali lagi saya mau menegaskan dalam kesempatan ini bahwa DPR ya berkomitmen melalui Komisi 2, insya Allah besok hari Senin itu tinggal formalitas saja ya, kita akan mensahkan, menyetujui ya bahwa peraturan KPU tentang pendaftaran calon itu sudah bulat-bulat berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dan besok hari Sabtu kami melakukan konsinyering seperti biasanya. Komisi 2 sudah sepakat ya dengan teman-teman KPU dan Bawaslu dan DKPP, ada utusan pemerintah juga dalam hal ini Kemendagri. Sebelum dibawa ke rapat formal kita konsinyering dulu. Tapi khusus untuk ini saya kira tidak ada perdebatan lagi. Baik. Saya mau menegaskan bahwa sekarang semuanya sudah satu suara ya. Saya juga udah komunikasi dengan pemerintah, Kemendagri dan Mensesnek, bahwa Pilkada 2024 akan menggunakan PKPU tentang pendaftaran calon kepala daerah itu berdasarkan hasil undang-undang yang terakhir, yaitu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi lengkap kan Bang putusan 60 dan 70 Bang? Tidak sebagian? Lengkap. Pokoknya kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Ya. Selama tidak ada perubahan lagi setelah itu, ya itulah yang final yang kita gunakan. Oke. Gitu. Baik, lalu untuk jadwal pendaftaran dan pelaksanaan pilkada sendiri seperti apa Bang? Ya tentu tidak akan ada perubahan sama sekali. Selama ini kan tahapan-tahapan pilkadanya kan sudah berjalan ya, cukup lama, panjang sudah, dan ini sudah tahapan keberapa gitu. Ya. Dan besok tanggal 27 sampai 29 itu memasuki tahap pendaftaran calon. Dan kemudian setelah itu nanti akan diverifikasi sampai tanggal 25 September akan ada penetapan calon ya, calon pasangan di masing-masing daerah. Jadi insya Allah dan alhamdulillah semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya. Sejauh ini saya bilang cukup baik, walaupun ada dinamika, saya kira alhamdulillah bangsa kita ini bangsa besar, ya kita bisa mengatasinya. Dan terima kasih buat adik-adik mahasiswa, terima kasih semua buat para guru besar, tokoh-tokoh masyarakat. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi pernyataan dari Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, menyatakan paling tidak akan mengawal betul dan dipastikan nanti Pilkada serentak tahun ini akan mematuhi putusan MK. Ya, baik itu syarat usia dari calon kepala daerah maupun batas ambang suaranya ya. Lengkap tadi katanya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Doli, dan pemirsa, KPU RI akan segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk
memedomani putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan pemirsa KPU ini akan menggelar tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU pemirsa sudah melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti 2 putusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Sementara itu KPU mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan rapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI untuk membahas perubahan PKPU dengan memedomani keputusan MK. Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di PKPU 8 2024 pasca. Pemirsa, KPU RI melakukan sejumlah langkah dalam menindaklanjuti 2 putusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Ya, langsung saja kita ajak Anda untuk berbincang bersama dengan rekan kami. Sudah ada Atika Harahap langsung dari gedung KPU. Atika, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Aditya dan juga Maria, benar sekali bahwa pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin di DPR hari ini rencananya memang akan ada aksi lanjutan yang digelar di KPU hari ini. Meskipun memang dari Partai Buruh ini sudah menyatakan batal untuk melanjutkan aksi pada hari ini, namun ada sejumlah atau ratusan massa baik dari mahasiswa maupun dari berbagai elemen masyarakat yang sudah memadati di depan gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jakarta Pusat. Dan tadi juga kami memantau memang ada sejumlah mahasiswa ini dari Mercu Buana, kemudian juga dari elemen masyarakat yaitu Konferensi Persatuan Buruh Indonesia, kemudian dari Universitas Dian Nusantara dan juga STMT ini sudah memadati wilayah atau area di depan Komisi Pemilihan Umum. Dan juga dari pihak keamanan ini sudah mengamankan sekitar gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, tepatnya ini dengan menggunakan barikade beton dan juga kawat berduri, di mana dan juga ada gabungan dari sekitar kurang lebih 1.500 personel keamanan yang terdiri dari Polsek, kemudian Mabes Polri, Polda dan juga TNI AD dan juga Brimob. Selain dari barikade, pihak keamanan juga menyiapkan sejumlah alutsista seperti anoa yang kemudian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa lanjutan pada hari ini. Dan kalau kami memantau, ini memang sepanjang Jalan Imam Bonjol ini sudah disterilkan sejak pukul 8 pagi tadi. Dan kalau kami pantau lalu lintasnya di Jalan Hos Cokroaminoto ini ramai lancar dapat dilalui oleh pengendara. Namun untuk pengendara yang memang ingin melewati Jalan Imam Bonjol ini dihimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya. Dan Maria, Aditya, sebagai informasi hari ini KPU memberikan pernyataan resmi bahwa mereka akan mengaju kepada peraturan MK. Namun tetap akan berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR terkait penyusunan PKPU pada hari Senin nanti. Dan juga KPU menyoroti pengumuman calon kepala daerah yang mana harus mengacu pada keputusan MK. Selain itu KPU akan menindaklanjuti putusan MK adanya penyesuaian dalam sejumlah pasal-pasal di PKPU, diantaranya pasal 11. Selain itu, KPU juga akan menyoroti ambang batas partai politik untuk bisa mengusung kepala daerah dari masing-masing provinsi maupun kabupaten dan juga kota. Sementara demikian, Aditya dan juga Maria kembali ke studio. Baik, terima kasih Yosefin Kezia mengabarkan langsung dari gedung KPU RI Jakarta.